lompat tali, atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan sebutan lompat goro, merupakan salah satu bentuk permainan rakyat yang sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah Gorontalo, terutama di pedesaan. Kata goro dalam bahasa daerah Gorontalo dapat diartikan sebagai melompat bersama-sama atau melakukan kegiatan dengan semangat kebersamaan. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan, namun dalam perkembangannya juga digemari oleh anak laki-laki karena sifatnya yang kompetitif dan menantang. Lompat goro biasanya dimainkan di halaman rumah, di lapangan, atau di sekolah saat waktu istirahat. Awalnya, permainan ini digunakan sebagai hiburan sederhana yang tidak membutuhkan alat mahal, cukup menggunakan bahan alami atau barang bekas seperti tali dari karet gelang yang disambung panjang. Seiring waktu, permainan ini juga menjadi sarana interaksi sosial, latihan fisik, dan pelestarian budaya daerah. Permainan ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga bentuk latihan fisik tradisional yang melatih kekuatan, kelincahan, serta daya tahan tubuh. Setiap variasinya memiliki manfaat tersendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Variasi yang pertama disebut tali naik. Setelah pemain sukses melewati tali rendah, maka ketinggian tali semakin dinaikkan dari lutut ke pinggang hingga setinggi kepala dan ditambahkan dengan sejengkal tangan. Nah, disinilah sebenarnya tantangan dimulai. Pemain harus melompat lebih tinggi dengan tenaga yang lebih besar dan pendaratan yang tetap seimbang. Dari sisi fisiologi, variasi ini melatih daya ledak otot tungkai bawah, terutama otot quadriceps, hamstring, dan gastrocnemius. Selain itu, tubuh bekerja melawan gravitasi yang memperkuat tulang dan sendi kaki serta meningkatkan kapasitas anaerobik, yaitu kemampuan tubuh menghasilkan tenaga dalam waktu singkat tanpa banyak oksigen. Secara tidak langsung, permainan ini juga melatih refleks tubuh dan keseimbangan proprioseptif, yakni kemampuan tubuh mengenali posisi dan gerakan tanpa harus melihat anggota tubuh secara langsung. Variasi yang kedua adalah lompat kreatif. Dalam variasi ini, anak-anak bermain sambil bernyanyi atau membuat pola gerakan tertentu. Mereka menyesuaikan lompatan dengan irama lagu, menciptakan kombinasi antara olahraga, musik, dan ekspresi budaya. Dari segi fisiologi, permainan ini melibatkan aktivitas multisensorik, menggabungkan pendengaran, penglihatan, dan gerak tubuh secara bersamaan. Hal ini memperkuat koordinasi otak kanan dan kiri, melatih irama pernapasan yang stabil, serta menjaga keseimbangan sistem saraf otonom. Gerakan berirama juga meningkatkan fleksibilitas otot dan kelancaran sirkulasi darah, sementara aktivitas menyanyi meningkatkan kapasitas paru-paru serta keseimbangan oksigen dalam tubuh.
Dan variasi yang terakhir disebut lompat dasar. Dalam variasi ini, tali diayunkan rendah sekitar pergelangan kaki. Pemain harus melompat masuk dan keluar tanpa menyentuh tali mengikuti irama yang stabil. Secara fisiologis, aktivitas ini juga membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan denyut jantung secara terkontrol, dan memperkuat sistem kardiovaskular. Permainan neka adalah salah satu permainan tradisional khas Sulawesi Utara dan Gorontalo. Lalu, apa itu neka sendiri? Neka adalah bola pejal kecil seukuran dengan bola pingpong. Permainan neka ini biasanya dimainkan oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Secara fisiologis, permainan tradisional neka memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Di antaranya melatih koordinasi dan keseimbangan tubuh. Saat pemain memfokuskan pandangan pada bola sasaran, matanya akan menyesuaikan arah gerak tangan dan posisi tubuh. Keterampilan inilah yang meningkatkan koordinasi tangan, mata, dan tubuh secara harmonis. Yang berikut meningkatkan konsentrasi dan fokus. Konsentrasi dibutuhkan pemain untuk membidik dengan tepat dan tidak terganggu oleh lingkungan sekitar. Proses inilah yang akan melatih otak agar lebih fokus dalam menyelesaikan tugas yang bermanfaat, tidak hanya saat bermain, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, membangun kekuatan otot. Gerakan-gerakan seperti membungkuk, berlutut, dan meluncurkan bola neka melatih otot-otot tangan, lengan, kaki, dan punggung. Aktivitas fisik ini penting untuk menjaga kebugaran, daya tahan tubuh, dan kekuatan otot. Yang berikut ada Tenggedi Lobuau. Tenggedi Lobuau, juga disebut sebagai Tenggedi Buau, adalah permainan tradisional Gorontalo yang mirip dengan egrang atau sepatu roda bertongkat, di mana pemain berjalan menggunakan dua tempurung kelapa kering yang dikatali sebagai pijakan kaki. Permainan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan, kreativitas, motorik halus, dan motorik kasar. Dari segi fisiologi, manfaat permainan Tenggedi Lobuau diantaranya yang pertama, melatih keseimbangan tubuh atau balance training. Berdiri di atas tempurung memaksa tubuh menyesuaikan posisi secara terus-menerus. Ini menstimulasi sistem proprioseptif, yaitu kemampuan tubuh untuk mengenali posisi dan gerakan sendiri. Yang kedua, menguatkan otot kaki dan inti tubuh atau core strength. Otot betis, paha, pinggul, dan perut bagian bawah bekerja keras untuk menjaga posisi tubuh tetap stabil. Gerakan ini memperkuat otot inti yang berperan penting dalam postur tubuh dan kestabilan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi motorik atau motor coordination. Setiap langkah di atas tempurung memerlukan sinkronisasi antara gerakan tangan dan kaki. Ini melatih koordinasi neuromuskular, di mana meningkatkan respon tubuh terhadap rangsangan. Baik, itulah perkenalan video singkat dari kami tentang olahraga tradisional Gorontalo sebagai media latihan fisik dan pelestarian budaya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya! Jaya! Dapat disimpulkan bahwa olahraga tradisional Gorontalo seperti lompat goro, Tenggedi Lobuau, dan neka tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan perkembangan motorik, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial, edukatif, dan budaya yang tinggi. Dengan melestarikan dan mengajarkan permainan-permainan ini di lingkungan masyarakat maupun di generasi muda, dapat menjaga kebugaran jasmani, menumbuhkan jiwa sportif dan gotong royong, serta melestarikan budaya Gorontalo sebagai warisan yang patut dijaga.